Baik, selanjutnya kita bahas tentang faktor pemersatu bangsa Indonesia. Nah, sesuatu yang sangat menarik kan sebetulnya bagaimana satu bangsa yang atau bukan satu bangsa, berbagai bangsa, berbagai etnik yang berbeda-beda yang ada di wilayah Hindia ini mau bersatu menjadi satu bangsa atau bukan satu bangsa, satu negara gitulah. Kan eh, dulunya juga wilayah kepulauan Hindia ini atau kita anggap sebut Indonesia ini kan terdiri dari berbagai kerajaan. Ada puluhan bahkan mungkin ratusan kerajaan, ada puluhan bahkan ratusan etnis, ada puluhan bahkan ratusan suku, ada ratusan bahkan mungkin bisa jadi ribuan gitu ya, suku bangsa di wilayah Indonesia sekarang ini yang tiba-tiba tiba-tiba melalui tantangan-tantangan zaman akhirnya mau bersatu menjadi satu bangsa dalam makna menjadi satu negara. Ini kan sesuatu yang sangat hebat lah begitu. Bangsa yang berbeda-beda bisa bersepakat untuk membentuk satu negara. Nah, kalau di zaman sekarang sih mungkin lebih mudah ya gitu ya difahami, karena kan sekarang masanya zamannya teknologi. Sekarang ada telepon, ada internet, ada telekonferensi dan lain-lain. Coba bayangkan di masa itu di tahun 1900 atau bahkan 1800 di masa-masa sebelumnya, bayangkan bagaimana orang yang ada di Jawa dengan orang yang ada di Sumatera itu bisa bertemu dan bersepakat. Telepon belum ada gitu ya. Nah, ide ini dari mana untuk mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu negara? Ini kan sesuatu yang bisa dikatakan ajaib gitu ya. Apa yang menyatukan bangsa yang berbeda-beda ini menjadi satu bangsa yang bersepakat membentuk satu negara? Ada beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori Sriwijaya dan Majapahit. Teori ini mengatakan bahwa yang membentuk dan mempersatukan Indonesia adalah Sriwijaya dan Majapahit. Nah, Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa adalah dua kerajaan terbesar di kawasan Indonesia. Jadi bisa dikatakan wilayah Indonesia sekarang itu ya wilayah Sriwijaya dan Majapahit dulunya. Nah, kekuasaan Sriwijaya berkuasa atas hampir seluruh wilayah Sumatera dan Semenanjung Malayu. Ini sampai ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Jadi Thailand itu kan bagian selatannya itu bangsa Melayu, bukan bangsa Thailand. Ya. Wilayah kerajaan Sriwijaya sampai ke sana, bangsa Melayu, Semenanjung Melayu. Sedangkan kekuasaan Majapahit, ya ini merujuk kepada Kitab Nagara Kertagama. Ini meliputi seluruh wilayah kekuasaan Sriwijaya, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan Filipina sampai Papua. Jadi kan dalam sejarahnya nanti Sriwijaya itu sangat berkuasa, berjaya, kemudian kalah oleh Majapahit. Makanya menurut Nagara Kertagama ke wilayah kekuasaan Sriwijaya itu masuk ke wilayah Majapahit karena wilayah Sriwijaya pernah kalah dan dikuasai oleh Majapahit. Nah, teori ini disampaikan oleh Muhammad Yamin. Dia menyebutkan bahwa Sumpah Palapa Gajah Mada adalah tonggak utama bersatunya wilayah Indonesia sekarang. Jadi menurut teori ini, faktor yang mempersatukan bangsa Indonesia adalah faktor kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, yang puncaknya atau yang tonggak utamanya adalah Sumpah Palapa Gajah Mada. Ya. Nah, apakah teori ini bisa diterima? Ternyata teori Muhammad Yamin ini masih banyak yang menentang. Bahkan menurut Bernard Fleck, ia menyangkal hal tersebut sebab pada kenyataannya kekuasaan raja-raja Majapahit secara real ini sangat jauh dari klaim Nagara Kertagama. Jadi kalau di Nagara Kertagama disebutkan bahwa Raja Majapahit ini menguasai seluruh wilayah yang sekarang disebut Indonesia,
Nah ini sangat berbeda dengan kenyataannya gitu. Sebab dalam kenyataannya, menurut Bernard Fleck, alih-alih menyatukan seluruh Nusantara, Majapahit ini selalu dilanda pemberontakan dan konflik intern. Di antaranya misalnya ada pemberontakan Ranggalawe 1309, ada pemberontakan Sora, pemberontakan Jurudemung, pemberontakan Semidang Putih, pemberontakan Sadeng, Perang Paregreg, dan lain-lain. Maka logikanya jika mempersatukan intern kerajaan saja tidak bisa, bagaimana mungkin mempersatukan Nusantara? Begitu menurut Bernard Fleck. Bahkan kalau dalam penelitian selanjutnya menurut Fleck, pengaruh kerajaan Majapahit ini hanya ada di wilayah-wilayah pesisir pantai, gitu ya. Jadi wilayah-wilayah yang bersentuhan langsung dengan pantai. Sedangkan wilayah-wilayah yang ada di pedalaman pulau itu jangankan tunduk kepada Majapahit, tahu Majapahit ada pun tidak gitu. Wilayah seperti di dalam Sumatera, wilayah seperti di dalam Papua, di pedalaman-pedalaman itu ya tetap saja suku-suku. Misalnya di Kalimantan ya suku-suku Dayak, raja-raja Dayak. Di Papua juga demikian, suku-suku yang mengenal Majapahit pun tidak begitu. Bahkan tidak jauh-jauh kerajaan Pajajaran saja yang ada di Jawa Barat, ya di Jawa Barat, di pedalaman ya sekitar wilayah Bogor gitu ya, kemudian Sukabumi ya, itu wilayah-wilayah pedalaman ini jangankan mengakui Majapahit tunduk, tidak pernah tunduk kan gitu ya. Bahkan sampai sekarang perseteruan antara, bisa dikatakan perseteruan antara suku Jawa dan suku Sunda, walaupun Sunda ini ada di Pulau Jawa gitu ya, Jawa dan Sunda ini tidak pernah berhenti, bisa dikatakan. Bahkan ada ada bukan doktrin sih, ada keyakinan begitu ya di sebagian orang bahwa orang Jawa dan orang Sunda itu tidak boleh menikah kan begitu. Kenapa ya? Karena dulu di masa Majapahit ini pernah terjadi perang begitu ya, berbentrokan, perlawanan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Pajajaran, dan tidak pernah tunduk gitu ya Pajajaran kepada Majapahit. Jadi jangankan yang di luar pulau sampai ke wilayah yang jauh tadi gitu ya, yang satu pulau pun kerajaan Pajajaran itu tidak mengakui dan tidak tunduk kepada Majapahit. Maka yang paling logisnya menurut Bernard Fleck, bahwa kalaupun pengakuan terhadap Majapahit ini ada, ya pengakuan hanya dari kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah pesisir pantai. Itu pun ternyata tujuannya bukan untuk sebenar-benar tunduk begitu ya, tetapi untuk menaikkan pamor gitu ya, menaikkan pamor. Sebab Majapahit adalah kerajaan yang besar, maka pamor negara-negara kecil ini supaya naik adalah mengakui kerajaan Majapahit. Nah, begitu menurut Bernard Fleck. Jadi teori bahwa faktor pemersatu bangsa Indonesia ini adalah Sriwijaya dan Majapahit ini terlalu jauh gitu, terlalu jauh. Karena selain selain terlalu jauh, tadi disebutkan banyak konflik, juga kalau memang itu berpengaruh, lalu kenapa sejak kerajaan-kerajaan Islam berdiri sampai datangnya penjajah, pengaruh-pengaruhnya itu tidak ada begitu, pengaruh-pengaruhnya itu tidak ada. Kalaupun ada, Hindu itu adanya hanya di wilayah Bali gitu ya, sedangkan di wilayah seluruh Indonesia berubah jadi kerajaan Muslim, bahkan penduduknya pun ya menjadi penduduk yang beragama Islam. Nah, maka pengaruh Sriwijaya Majapahitnya di mana? Kalaupun ada ya hanya candi-candinya gitu ya, atau ya hanya berbentuk bangunan fisik yang sudah tidak dipakai lagi begitu. Dibandingkan dengan jumlah masjid
ya lebih banyak masjid kan begitu saat itu pun itu, apalagi kalau sekarang gitu ya. Artinya pengaruh Sriwijaya Majapahit ini ya tidak terlalu besar sebetulnya. Lalu selanjutnya memang pada masa Hayam Wuruk 1350-1389 Majapahit berhasil menghentikan konflik dan meraih kejayaan. Namun hal itu pun hanya berlangsung selama 39 tahun dari 227 tahun umur kerajaannya. Jadi kerajaan Majapahit ini secara keseluruhan sejak awal berdiri sampai runtuhnya itu usianya 227, yang hampir keseluruhan usianya itu diisi konflik kecuali hanya di 39 tahun di masa Hayam Wuruk. Nah ini kan jadi konflik itu hanya berhenti di masa Raja Hayam Wuruk. Jadi bagaimana mungkin ide atau Indonesia ini, ide menyatukan Indonesia ini bukan ide mungkin ya, proses atau bukti penyatuan Indonesia ini terjadi gitu ya, sebab buktinya masih lebih banyak konfliknya dibanding bersatunya. Nah, pada rentang waktu itu Majapahit hanya mampu berkuasa di bidang politik tapi tidak berhasil mengembangkan pengaruh budayanya ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi tadi sudah disebutkan secara politik ada itu, tapi itu pun masih banyak pemberontakan yang menentang. Kemudian secara politik menurut Bernard Fleck ya hanya menyasar kerajaan-kerajaan yang berada di pesisir pantai, itu pun lebih kepada para raja di pesisir pantai inilah yang memanfaatkan Majapahit untuk popularitas kerajaannya, begitu menurut Bernard Fleck. Nah, sebagai bukti bahwa Majapahit ini tidak terlalu berpengaruh di Indonesia, ya buktinya budaya Hindu-Buddha tidak terlalu banyak mengubah kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Jadi kalau kita lihat keyakinan-keyakinan sekarang, sampai sekarang yang masih ada ya bukan keyakinan Hindu-Buddhanya, tapi lebih banyak animisme dan dinamismenya. Ya, jadi itu kan animisme dinamisme ya keyakinan sebelum datangnya Hindu-Buddha dan sebelum datangnya Islam gitu. Jadi walaupun Hindu datang ya kerajaan Hindu berdiri dan Buddha ternyata pengaruhnya tidak terlalu kuat. Kalaupun ada ya masih di wilayah yang sangat terbatas ya, di Bali saja begitu. Tapi di seluruh wilayah Nusantara ini yang animisme dinamisme masih banyak, dan ketika datang orang-orang Muslim, kerajaan Islam berdiri ya hampir semuanya masuk Islam, walaupun tentu keyakinan animisme dan dinamisme ini masih ada, artinya ya tidak mengakar kuat begitu. Bahkan bisa jadi di masa kerajaan Islam itu dikikis habis gitu ya, sebab Hindu-Buddha itu kan salah satu doktrinnya adalah adanya doktrin kasta. Nah, doktrin kasta ini kan sangat ditentang dan bisa dinyatakan nyaris hilang begitu ya ketika kerajaan Islam berdiri, sebab doktrin kasta ini kan ya menunjukkan adanya ketidakadilan, ya menunjukkan adanya ketidakadilan di kalangan manusia. Nah, makanya ketika datang orang-orang Islam, kerajaan Islam berdiri, ya tidak ada pengaruh yang sangat besar dari Hindu-Buddha ini. Nah, selanjutnya teori yang kedua adalah teori kolonial. Jadi yang mempersatukan bangsa Indonesia adalah bangsa kolonial, bangsa Belanda. Menurut pendapat ini, wujudnya Indonesia adalah jasa kolonial Belanda. Kenapa? Karena ide kemerdekaan muncul dari kalangan pelajar di Belanda. Gitu. Jadi karena kalangan pelajar belajar di Belanda, ide merdeka dari Belanda gitu. Ide mempersatukan Indonesia dari Belanda. Logikanya, sentimen anti kolonial menjadi alat perekat yang paling efektif di antara berbagai gerakan yang berbeda-beda latar belakangnya. Jadi gerakan-gerakan kemerdekaan ini berbeda-beda ya, berbeda-beda latar belakangnya, berbeda-beda juga mungkin tujuannya, tetapi karena memiliki common enemy, memiliki musuh yang sama, menjadi bersatu begitu katanya. Lalu selanjutnya, wilayah-wilayah yang sekarang menjadi Indonesia adalah wilayah yang dikuasai oleh Belanda dahulunya. Nah, lalu argumen selanjutnya, awal abad 20
Sistem dan jaringan kekuasaan kolonial telah mapan terbentang dari Sumatera sampai Papua. Jadi kenapa bangsa yang berbeda-beda ini bisa bersatu? Karena jasa Belanda, ya, sistem dan jaringannya telah mapan, gitu ya. Begitu menurut teori ini. Namun teori ini pun banyak bantahannya. Teorinya masih lemah. Alasannya pertama, elit pribumi didikan Belanda memang banyak yang menjadi pelopor gerakan kebangkitan nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, kemudian Ki Hajar Dewantara atau Suhardi Suryaningrat dan sebagainya. Namun sejauh itu pada umumnya mereka hanya unggul dari sisi wacana. Organisasi gerakan yang mereka buat mulai dari Budi Utomo sampai Perhimpunan Indonesia tidak banyak mendapat simpati masyarakat. Masyarakat baru menyambut ide kemerdekaan Indonesia ini justru setelah Syarikat Islam berdiri. Syarikat Islamlah yang pertama-tama mendapat sambutan dari masyarakat kelas menengah dan bawah. Jadi kalau mengatakan bahwa ide kemerdekaan itu datang dari para pelajar yang ada di sana, yang ada di Belanda, nah ini juga sangat lemah karena ya kalau para pelajar kan lebih berada di wacana begitu, di wacana. Sedangkan yang membuat masyarakat bergerak yaitu adalah organisasi-organisasi yang menyentuh langsung masyarakat. Gitu. Siapa ya? Seperti misalnya Syarikat Islam, nanti sudahnya lahir Muhammadiyah dan lain-lain begitu. Jadi elit itu kan dulu malah bisa dikatakan menjadi pelayan penjajah Belanda. Para elit itu seperti itu. Lalu selanjutnya ada argumen yang kedua. Nah, tidak berarti bahwa kolonialisme menjadi alasan utama bangsa-bangsa ini mau bersatu. Nah, lebih kepada kolonialisme itu lebih kepada trigger, hanya pemantiknya saja. Ya, pemantik munculnya keinginan bersatu. Tapi kolonialisme itu sendiri tidak menjadi perekat persatuan di kalangan masyarakat. Jadi yang namanya kolonialis itu, yang namanya penjajah itu kan inginnya bukan mempersatukan, inginnya memecah belah gitu. Jadi tidak logis kalau bangsa Indonesia disatukan oleh Belanda. Nah, tidak logis. Toh yang dilakukan oleh Belanda adalah memecah belah, bukan mempersatukan. Selanjutnya, alasan ketiga, Indonesia sebagai wilayah bekas kekuasaan Belanda juga tidak menunjukkan bahwa Belanda lah yang telah mempersatukan wilayah ini. Seperti ditulis oleh Dennis Lombard dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2, terdapat bukti yang sulit dibantah bahwa koneksi antar wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia adalah sudah terbentuk ya sejak ratusan tahun sebelum Belanda datang. Jadi jaringan yang ada sekarang di Indonesia itu, jaringan antar wilayah itu bukan dibuat Belanda, tapi sudah ada sejak dahulu. Belanda hanya mencangkokkan diri pada jaringan yang sudah lama terbentuk. Jadi Belanda hanya memanfaatkan untuk kepentingan kolonialismenya. Jadi jaringan antar wilayah di Nusantara ini sudah ada sejak sebelum Belanda datang. Berarti ini buatan siapa? Jadi buatan siapa? Tidak lain adalah buatan para kerajaan, ya para raja-raja muslim gitu. Para raja-raja muslim, karena di dalam Islam itu kan ada hubungan gitu ya, walaupun mereka kerajaan-kerajaan yang terpisah, kerajaan-kerajaan yang belum bersatu, tapi antar kerajaan dengan kerajaan yang lain itu adalah momen bersatunya. Misalnya dalam momen ibadah haji. Nah, dulu kan belum ada pesawat ya, yang ada kapal laut, maka jaringan ini dari Papua yang mau ke Saudi itu kan pasti melewati pulau-pulau yang ada di wilayahnya gitu. Jadi misalnya yang dari Sulawesi mau ke Arab itu kan ke arah barat ya, ke arah barat. Ini kan tentu untuk membawa perbekalan selama perjalanan kan singgah dari pulau ke pulau. Nah, jaringan inilah sebetulnya yang sudah terbentuk dan dimanfaatkan di masa selanjutnya oleh Belanda. Nah, kan tidak mungkin dari Maluku misalnya atau dari Sulawesi langsung
ke Mekah tanpa melewati pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Itu sangat tidak mungkin, karena bagaimana mungkin membawa perbekalan untuk makan dan minum gitu ya di tengah perjalanan kalau tidak berhenti dan singgah di pulau-pulau yang ada di sekitar perjalanan atau jalurnya. Dan biasanya yang mau berangkat ke wilayah Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, misalnya ketika berangkat ataupun pulang, itu kan bukan hanya bawa bekal. Bekalnya bukan hanya membawa bekal makan, tetapi membawa bekal untuk dagang juga. Ya, sebab kan perjalanannya berbulan-bulan, ya, perjalanannya berbulan-bulan menunggu angin muson timur, angin muson barat begitu ya. Maka dimanfaatkanlah perjalanan ini untuk berinteraksi, berdagang, sembari untuk mencapai tujuan yang utama tadi, misalnya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi jaringan-jaringan ini sudah terbentuk sejak masa kerajaan Islam gitu. Ya, kalau di masa kerajaan Hindu Buddha ya tidak ada, jaringan ini belum ada gitu ya. Kalaupun ada, jaringan perdagangan biasa saja, belum sampai seperti tadi gitu ya. Belum sampai seperti tadi. Nah, di masa kerajaan Islam jalur perdagangan ini sudah sangat kuat. Bahkan ini dibuktikan oleh misalnya Rihlah Ibnu Battutah, kemudian Marco Polo dan lain-lain, membuktikan jaringan-jaringan ini sudah kuat sejak sebelum Belanda datang. Nah, kemudian argumentasi keempat, kenapa teori kolonialisme lemah? Nah, karena sistem pemerintahan juga tidak selalu dibuat oleh para kolonialis, oleh Belanda. Belanda sendiri membuat sistem birokrasi tidak sepenuhnya ciptaan sendiri. Bupati-bupati yang diangkat oleh Belanda adalah penguasa-penguasa lokal yang sudah berkuasa semenjak Belanda belum datang ke Indonesia. Belanda hanya menetapkan ulang di bawah pengawasan Gubernur Jenderal Belanda. Jadi yang jadi bupati di wilayah-wilayah jajahan Belanda itu kan bukan dipilih demokrasi, misalnya dipilih gitu ya, atau ditunjuk, tidak. Sebetulnya penguasa-penguasa sebelumnya yang akhirnya kalah tunduk kepada Belanda baru ditunjuk jadi bupati, itu pun dengan pengawasan Gubernur Jenderal. Nah, hal baru yang dilakukan Belanda hanyalah mengikatnya dalam satu kekuasaan terpusat, jadi harus tunduk kepada kerajaan Belanda. Kekuasaan ini pun tidak serta-merta dapat dimanfaatkan langsung oleh negara Indonesia baru atau pemerintahan yang baru. Jadi kalau mengatakan bahwa Indonesia ini bersatu karena jasa kolonialisme, ini pun sangat jauh dari kenyataan. Lalu ada teori yang ketiga, yaitu teori agama dan bahasa. Nah, ini menurut George McTurnan Cahin, ia mengatakan bahwa satu dari faktor terpenting yang mendukung pertumbuhan suatu nasionalisme terpadu adalah tingginya derajat homogenitas agama di Indonesia, yaitu lebih dari 90% penduduknya beragama Islam. Faktor integrasi penting lainnya adalah perkembangan bahasa kesatuan Hindia kuno, yaitu bahasa Melayu Pasar yang dijadikan satu bahasa nasional. Jadi bahasa Melayu Pasar ini yang tadi disebut dengan bahasa perhubungan. Di Indonesia ini ada ratusan bahasa lokal gitu ya, tetapi mereka bersepakat menggunakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa perhubungan, bahasa persatuan. Nah, jadi kenapa Indonesia bersatu? Karena mayoritas beragama Islam, kesatuan agama, yang kedua kesatuan dalam aspek bahasa. Dan nanti dalam buktinya pun sebetulnya siapa sih yang menyebarkan bahasa Melayu ini sehingga digunakan hampir di seluruh wilayah Nusantara? Ternyata ya para ulama dan para pedagang muslim. Karena tadi sudah dijelaskan, ketika mereka mau belajar ke Mekah, ketika mereka mau melaksanakan ibadah haji, itu dimanfaatkan dengan proses berdagang, kemudian digunakanlah bahasa yang sama. Dan sebagai bukti lagi juga, bahasa Indonesia menyerap begitu banyak bahasa Arab. Ya, di Pancasila saja itu kan Arabnya sudah berapa banyak gitu ya. Musyawarah, kemudian
rakyat itu kan dari kata ro'iyah, rakyat, kemudian adil, beradab, itu semuanya bahasa Arab kan gitu. Jadi masuknya banyaknya kosakata Arab ke bahasa Indonesia menunjukkan bahwa ini digunakan oleh para ulama, para pedagang muslim, sehingga bangsa ini di wilayah Nusantara ini mau nanti menjadi bersatu begitu ya. Kemudian ada pendapat yang lain. Menurut Dennis Lombard, di antara faktor khas Asia yang pertama yang harus diperhitungkan adalah kondisi politik ekonomi yang sangat baik di Samudra Hindia dan Lautan Cina mulai abad ke-13. Ini yang saya sebutkan tadi. Marco Polo, Ibnu Battuta, Oderic de Pardenon, dan Giovanni del Marinoli memberikan kesaksian tentang ramainya jalur laut dari India ke Cina dan dari Cina ke India yang tentu pasti lewat ke wilayah Nusantara. Yang saat itu ada siapa di Nusantara? Ada siapa di Nusantara? Nah, masyarakat Islam yang paling banyak jumlahnya mempunyai asal etnik yang berbeda-beda. Ada Melayu, Jawa, Bugis, Tamil, Bengali, Gujarat, bahkan Cina. Nah, unsur Arab hanya sedikit jumlahnya. Jadi di Nusantara ini orang Arabnya sedikit, tetapi Islamnya hampir rata ke semua wilayah. Dan terutama menurut Dennis Lombard, unsur penyatu mereka bukanlah bahasa Arab tetapi bahasa Melayu yang mulai abad 16 mencapai kedudukan sebagai bahasa Islam. Seperti sebelumnya ada bahasa Parsi dan bahasa Turki juga menjadi bahasa Islam. Bahasa Melayu juga bahasa Islam, dan salah satu buktinya juga bahasa Melayu ini ditulis dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab disebutnya bahasa Arab Melayu kan begitu. Nah, maka dari sini kita bisa mencatat atau bisa sedikit menyimpulkan ya bahwa teori Sriwijaya dan Majapahit sebagai pemersatu bangsa lemah. Kemudian teori kolonial pun lemah karena Belanda dan Inggris yang pernah menjajah Indonesia, juga Jepang, terbukti bukan mempersatukan tapi memecah belah kawasan Nusantara menjadi negara-negara tersendiri dan bukan mempersatukan. Ya, itu mungkin perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menambah semangat kita untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ya, karena sejak awal juga sudah disebutkan bahwa bangsa kita ini, bangsa Indonesia tidak lain salah satu ya diperjuangkan oleh para muslim. Maka kita sebagai mahasiswa muslim gitu ya menjadi memiliki tanggung jawab yang besar begitu ya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, karena ini hasil jerih payah nenek moyang kita, yang para ulama, yang para santri, yang para pejuang, walaupun bukan satu-satunya tentu, tanpa menegasikan jasa yang lain, tapi inilah itu salah satu cara kita sebagai mahasiswa muslim untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan negara Republik Indonesia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.